Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, ala habibina Muhammadinil Mustafa, ahli sidiki wal wafa. Alhamdulillahi lakal hamdu syukra, walakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu abiduka ridqa, wa anta lam tazal lidzalika ahla. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerahnya, dan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat agama Islam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang tidak Dia cintai. Walakin la yu'tid din illa liman ahabbah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan agama kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama adalah hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ke atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang mana ilmu ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan sampai salah pilih dalam memilih guru-guru kita. Karena di zaman sekarang ini dengan banyak medsos, dengan banyak internet, dengan banyak YouTube, kita perlu bisa memilih mana yang perlu kita jadikan rujukan untuk membahas masalah hukum-hukum dalam agama. Karena bahas hukum dalam agama tidak sembarangan. Yang pertama, ilmu kita harus bersanad sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam muqaddimah Sahih Muslim, Ibnu Sirin mengatakan, "Al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa." Sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalau tidak ada sanad, maka siapa saja akan berkata apa saja. Contohnya begini, sanad. Kita mempelajari ilmu fikih, yang mana fikih kita ini bermadhab kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita punya guru, yaitu Imam Malik. Imam Malik punya guru, yaitu Imam Nafi. Imam Nafi punya guru, Ibnu Umar. Ibnu Umar punya guru, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya guru langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ilmu yang kita pelajari bersanad bersambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita takutkan di zaman sekarang adalah kita belajar kepada guru yang tidak bersanad, Masya Allah. Sehingga banyak terjadi hal-hal yang menyeleweng, hal-hal yang menyesatkan. Jadi kalau kita belajar ilmu bersanad itu sangat mudah sekali. Ditambah lagi kalau kita belajar ilmu agama bermadhab, satu madhab. Seperti kita di Indonesia, kebanyakan madhab kita adalah Imam Syafi'i. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh, madhab mereka adalah Imam Abu Hanifah. Kalau di Maroko, madhabnya adalah Imam Maliki. Negara-negara sebagian lain, madhabnya adalah Imam Ahmad ibnu Hambali. Nah, kita di Indonesia ini, kebanyakan madhab kita adalah Imam Syafi'i. Cara wudhu kita pakai Imam Syafi'i, yaitu mengusap hanya satu helai rambut sudah cukup. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Basuhlah wajah kalian, kedua tangan sampai siku-siku, kemudian usaplah sebagian kepala kalian. Imam Syafi'i mengatakan sebagian kepala minimal satu helai atau setengah helai rambut. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan minimal 3 jari nempel di kepala. Kalau Imam Malik mengatakan seluruh kepala harus diusap. Jadi pada umumnya cara wudhu yang kita kerjakan di Indonesia adalah mengikuti metode madhab Imam Syafi'i,
Karena kita berwudu cukup hanya mengusap ujung daripada rambut saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ditanya oleh orang-orang, "Ustaz, bagaimana hukumnya kalau istri dicium oleh suami atau suami dicium oleh istri? Batal atau tidak wudunya?" Gampang saja. Kita katakan kalau kita menggunakan madhab Imam Syafi'i, maka wudunya adalah batal. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, "Aula mastumun nisa", yaitu bersentuh laki-laki dengan perempuan. Perempuan yang bukan mahram, kulit sama kulit. Walaupun tidak bersyahwat, kalau bersentuhan kulit dengan kulit, maka wudu kita batal. Selesai sudah. Itu menurut Imam Syafi'i. Karena kata beliau, la mastum artinya bersentuhan. Istri kan bukan mahram kita. Kalau mahram gak mungkin kita nikahi dia. Maka kalau laki-laki bersentuhan dengan istrinya, wudunya batal. Adapun hadis yang kita dengar dari Aisyah, dari Urwah bin Zubair. Aisyah mengatakan kepada Urwah di dalam hadisnya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha nisa'ihi." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istri-istrinya. Kata Urwah bin Zubair, "Jangan-jangan engkau orangnya, wahai Aisyah?" "Iya, akulah orangnya. Dulu Nabi pernah mencium aku, lalu sholat tanpa berwudu." Ulama mengomentari hadis ini adalah dhaif, hadisnya adalah lemah, jadi tidak bisa dipakai untuk sandaran hukum kita. Hadirin rahimakumullah. Ini versi menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau menurut madhab Imam Maliki, bersentuhan antara laki-laki dengan wanita membatalkan wudu kalau merangsang atau ada syahwat. Kalau versi menurut madhab Imam Abu Hanifah, bersentuhan antara suami dengan istri, laki dengan perempuan, wudunya tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Aula mastumun nisa." Imam Abu Hanifah mengartikan bukan bersentuhan. La masa artinya berjima, berhubungan badan. La masa yulamisu. Jadi artinya kalau laki-laki berhubungan badan dengan istrinya, maka wudunya baru batal. Sedangkan kita Imam Syafi'i, madhab Syafi'i mengatakan la mastum artinya apa? Bersentuhan. Ini adalah khilaf di kalangan mereka. Yang terpenting sekarang kita pakai wudu yang mana? Kalau kita pakai wudu Imam Syafi'i, ikut aturan Syafi'i. Berarti kalau istri dicium oleh suami atau suami dicium oleh istri, maka wudunya batal. Kalau kita wudu pakai mazhab Hanafiyah, ya silakan saja. Istri dicium oleh suami tidak batal. Yang jadi masalah terkadang kita ini, wudunya pakai Syafi'i, ketika disentuh oleh istrinya, dia katakan tidak batal. Padahal itu aturan menurut Imam Abu Hanifah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh yang sangat kecil sekali yang kita pelajari dalam kitab-kitab fikih agama. Karena namanya ilmu fikih ini banyak sekali pertentangan. Sebab ilmu fikih ini sifatnya ijtihadi, tidak ada yang pasti. Sifatnya berijtihad. Kadang-kadang satu dalil pun hukumnya bisa berubah. Contohnya dalam masalah air mani. Imam Abu Hanifah mengatakan mani adalah najis. Hadisnya apa? Kanat Aisyah tafrukul mani min saubi Rasulillah. Dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok mani dari kainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abu Hanifah, karena dikerok inilah maka mani itu najis. Imam Syafi'i mengatakan malah sebaliknya. Karena dikerok inilah maka tidak najis. Sebab yang namanya najis itu harus dikerok, disiram pakai air. Kalau disiram pakai air baru bersih. Tapi karena hanya dikerok saja maka ini tidak najis. Ini seperti ingus air mani. Kata Imam Syafi'i. Padahal hadisnya cuma satu. Tapi pendapatnya malah berbeda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.